Aksi seorang pria yang mengamuk di kantor Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi viral di media sosial. Pria tersebut diduga merupakan pengusaha jasa konstruksi yang kecewa karena proyeknya dibatalkan. Terus, Aksi seorang pria mengamuk dan merusak aset pemerintah di kantor Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi ini viral di media sosial. Sambil membanting meja dan kursi, pria ini juga memarahi para pegawai dinas di sekitarnya. Pria dalam video diketahui merupakan seorang pengusaha jasa konstruksi yang mengaku kecewa karena proyek yang dia menangkan dibatalkan. Sementara itu, pejabat Bupati Bekasi menyatakan perusakan dilakukan karena oknum tersebut meminta proyek lebih kepada dinas terkait. Dijanjikan proyek oleh Pak Ambar, PL, karena kita udah menang tender disuruh mundur, proyeknya katanya proyek bayar utang. Itu kemarin bukan preman, bukan mandor, itu akumulasi kekesalan kita. Jadi intinya minta pekerjaan. Modal sudah diberikan menurut Prakadis, tapi minta lebih. Dan juga untuk temannya. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melaporkan peristiwa perusakan ini ke Polres Metro Bekasi. Sementara itu pihak pengusaha jasa konstruksi juga akan melaporkan balik pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi terkait dugaan jual beli proyek. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Terkait mandor ngamuk di kantor dinas, saat ini telah bergabung bersama kami Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Iwan Ridwan. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore, Bu. Baik, Pak Iwan, apa sebenarnya yang membuat oknum pengusaha jasa konstruksi ini mengamuk di kantor Bapak? Ya, ini saya kaitan dengan kegiatan yang kemarin terjadi. Terus terang saya sangat menyesal hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi di kantor kami. Karena semua kegiatan, baik itu pengadaan yang sifatnya konstruksi maupun yang lainnya sudah dilaksanakan dan dilaksanakan oleh sistem yang ada di unit layanan pengadaan, baik itu yang berupa tender maupun yang berupa pemilihan langsung, ya, kecil-kecilnya. Adapun mereka datang sekarang marah-marah, kebetulan kami kemarin sedang ada dinas luar, sedang rapat di Pemda Kota Bekasi, hal itu terjadi. Kemudian kalau kaitan tadi bilang katanya kami sudah belum dapat kegiatan, sebetulnya kalau saya cek kepada staf saya, mereka semua sudah dapat kegiatan. Cuma ada indikasi ingin nambah lagi. Dan namanya ada temannya yang belum dapat, mungkin ingin memberikan buat temannya. Kayak gitu kalau yang saya tanya kemarin tuh. Karena kebetulan saya tidak di tempat, saya sedang ada rapat di Pemda Kota Bekasi. Demikian. Bahwa kemudian pihak pengusaha jasa konstruksi menyatakan mereka kecewa karena ada proyek yang sudah dimenangkan tendernya namun kemudian dibatalkan. Bagaimana Pak dengan informasi ini? Kegiatan yang mana yang dibatalkannya untuk itu ya? Setahu saya yang batal dengan apa itu kan semua sudah melalui mekanisme ya. Mekanismenya itu yang memang tidak bisa memenuhi syarat otomatis tidak akan bisa mengikuti tahap selanjutnya. Kemudian kalau seandainya itu dibatalkan, apakah itu dibatalkan karena memang semuanya tidak memenuhi persyaratan, sehingga dibatalkan proses tendernya yang untuk yang tender gitu. Ini Pak, ini itunya Bu, seperti itu mekanismenya Bu. Baik, tapi oknum yang mengamuk ini apakah memang sebelumnya sudah pernah menangani proyek dari Dinas SDA dan Bina Marga Kabupaten Bekasi, Pak? Ya sebelumnya yang bersangkutan pernah juga, tahun lalu pernah juga. Bahkan tahun ini juga yang bersangkutan dapat dari 2 bidang kok. Cuma karena itu tadi kata pimpinan saya juga kan ada minta lebih lagi, ya kita juga kan kegiatan terbatas, termasuk juga ada mekanismenya. Ada mekanismenya, tidak semuanya bisa gitu ya. Dan ada pembatasan ya syarat kemampuan paketnya juga. Nah ini juga secara aturan di dalam desa konstruksi seperti itu. Artinya Ya, selama ini kerjasama dengan pengusaha jasa konstruksi ini sebenarnya sudah berjalan dengan lancar? Tidak Sudah pernah ada berjalan dengan masalah lancar. sebelumnya? Insya Allah sebelumnya tidak ada masalah Bu, dan ke depan itu diharapkan kami tidak ada masalah seperti itu. Apalagi ini kita masyarakat Bekasi ya, kita pemerintah Bekasi untuk masyarakat Bekasi juga ya. Nah adapun kalau kaitan dengan sekarang ada aksi anarkis, sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi lah. Nah, buat apa sih kita melakukan hal anarkis? Ini dibiayai dari uang rakyat juga, kantor kami ini, kantor Pemda ini, baik itu meja kursinya. Kalau seandainya dirusak oleh warga Bekasi sendiri, otomatis kan sama dengan tidak sayang kepada yang mengurusnya sendiri itu. Sebenarnya kami tidak diamanatkan untuk melayani rakyat Bekasi.
Baik, ada kerusakan yang cukup parah Pak akibat peristiwa ini? Kalau dibilang parah namanya benar itu bukan parah, kan mungkin bisa diperkirakan sendiri Pak Ibu. Levelnya itu kursi maupun meja. Baik. Baik. Selanjutnya apa langkah yang akan diambil Pemkab Bekasi pasca perusakan ini? Bangsa ini karena ini di atas pemerintah dan juga namanya mengemukakan pendapat itu juga aturannya, ya dalam undang-undang juga ada. Nah apabila sekarang menyampaikannya di tempat orang itu juga logis kan juga ada yang dirugikan. Ya, saya juga di sini kami terus Dinas juga kemarin sudah melayangkan surat untuk laporan kaitan dengan kejadian anarkis ini. Itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Iwan Ridwan, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Bekasi atas informasinya. Selamat sore.